Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana pada kesempatan malam hari ini, malam ke-17 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kesempatan, waktu luang untuk hadir dan duduk bersama di majelis ini, tentunya dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu. Kita bersalawat teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an, dan juga kepada orang-orang yang berusaha mengikuti mereka sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah beberapa nasihat yang berkaitan dengan dekatnya bulan Ramadan. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa kita pada malam hari ini berada di malam yang ke-17 dari bulan Sya'ban. Ya, bisa jadi pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang terakhir untuk di bulan ini, dan insyaallah kita lanjut lagi nanti setelah Ramadan insyaallah taala. Kita berada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan. Keutamaan bulan Sya'ban ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Usama bin Zaid, bahwa Nabi SAW itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, meskipun Nabi SAW tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Dan ketika itu Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi SAW akan sebab beliau berpuasa di banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, ya, itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu, manusia lalai darinya, ma baina Rajabin wa Ramadan, yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Yurfa fihi, di dalamnya diangkat amal-amal kepada Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan saya suka bahwa amalku diangkat kepada Rabbul Alamin azza wa jalla dalam kondisi aku sedang berpuasa. Dari sini kaum muslimin, di antara sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ternyata bulan Sya'ban itu adalah bulan di sana diangkatnya amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala kita beramal saleh di bulan Sya'ban,
Maka kita berharap bahwa pada saat kita beramal tersebut, pada saat kita melakukan amal soleh tersebut bertepatan dengan diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu di hari yang mana amal tersebut diangkat, yang jelas di bulan Sya'ban. Sama seperti ketika kita disuruh untuk mengejar Lailatul Qadar, Nabi SAW tidak menyebutkan waktu tepatnya, ya, agar kita bersungguh-sungguh, ya, beramal, beribadah pada malam ganjil, pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka kita berharap tatkala kita berada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut, pada saat kita melakukan amal soleh, melakukan kegiatan rangkaian ibadah yang bermacam-macam, bertepatan ibadah kita pada malam tersebut juga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Maka di sana kita disuruh untuk mengejarnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan, ya, atau bulan Sya'ban adalah muqaddimah. Kita katakan begitu, ya, muqaddimah atau pendahulu, ya, pendahuluan untuk masuknya bulan Ramadan. Salah satu hikmahnya kenapa juga kita banyak dianjurkan untuk banyak beramal soleh di bulan Sya'ban, agar nanti ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita akan lebih semangat lagi untuk beribadah di dalamnya. Kenapa demikian? Karena di bulan Sya'ban saja yang amal itu tidak lipat gandakan, kita semangat melakukan amal soleh. Bagaimana kalau kita berada di bulan Ramadan yang di sana lipat gandakan amal-amal soleh tersebut? Tentu kita akan lebih semangat lagi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air hafizallahu taala menyebutkan sebuah hadis, ya, ketika dekatnya bulan Ramadan, qad adhallakum syahrun karim, telah menaungi kalian bulan yang mulia. Kata beliau bahwa zahir hadis ini, ya, menunjukkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengucapkan perkataan ini sebelum masuknya bulan Ramadan, untuk mengingatkan kepada mereka akan keutamaan, ya, bulan tersebut, ya, untuk mengingatkan kepada mereka akan amal-amal yang ada di dalamnya. Telah menaungi kalian bulan Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Syu'air hafizallahu taala, ya, atau sebelumnya, ya, sebelum kita membahas perkataan beliau, ya, karena Ramadan ini beberapa hari lagi, ya, yakni ya sekitar 12 atau 13 hari lagi, ya. Namun kaum muslimin, ya, bulan Ramadan yang sudah kita katakan dekat tersebut, ya, tentu tidak ada tentunya jaminan, ya, bagi kita apakah kita akan bertemu dengan bulan tersebut ataukah tidak, ya. Karena banyak orang yang merencanakan Ramadan, ya, banyak yang merencanakan Ramadan tapi dia tidak sempat untuk menggapainya. Mungkin ada orang-orang sebelum kita yang dia sering duduk bersama kita, mungkin ngobrol, ya, majelis bersama kita,
sebelum masuk bulan Sya'ban dia telah dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada orang yang sudah merencanakan nanti kalau masuk Ramadan, beberapa lagi masuk Ramadan, saya ingin begini, begini, begini. Saya ingin berpuasa Ramadan, saya ingin banyak baca Al-Quran, saya ingin banyak bersedekah, memberi berbukan orang yang berpuasa. Ya. Namun ternyata sebelum masuk Ramadan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita kepada Ramadan. Ya. Saat ini kita sudah mungkin merencanakan. Ya. Kita sudah menetapkan niat. Nanti kalau ketemu bulan Ramadan saya akan seperti ini. Ya. Tapi apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tidak? Itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita ya kepada Ramadan dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan yakni afiah, dalam keadaan aman, dalam keadaan kita beriman, ya, dalam keadaan kita di atas Islam. Agar apa? Agar kita bisa meraih kebaikan-kebaikan ya yang ada pada bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya menetapkan keberkahan-keberkahan yang banyak yang ini dikhususkan pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu kan disebut dengan apa? Sayyidus Syuhur. Penghulunya bulan. Ya. Ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat, ada Sayyidus Syuhur, ya, yaitu penghulunya bulan, yaitu bulan Ramadan. Ya. Dan bulan Ramadan ini banyak kekhususan yang Allah berikan di sana. Ya. Kekhususan yang pertama, dan ini tidak terjadi pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ya, dan insya Allah ini sering kita mendengarkannya, bahkan mungkin baru beberapa hari yang lalu mungkin kita pernah dengarkan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang mengisi di pengajian-pengajian. Ya. Hal ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Abdullah Ta'ala. Ya. Di antara kekhususan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya, bahwa pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup. Ya. Sebagaimana beliau membawakan hadis dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Ya, hadis ini insya Allah sering kita dengarkan, ya, secara khusus di bulan Ramadan. Idza kana awwalul lailatin min layali Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, ya, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa yunadi munadi kulla lailatin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi taqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailatin min layali Ramadan, apabila datang malam pertama dari malam-malam Ramadan. Lihat di sini di awal hadis Nabi SAW menyebutkan apabila datang malam pertama dari malam-malam Ramadan. Berarti kejadian-kejadian yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW pada hadis ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Pertama kata Nabi kita SAW, ya, suffidatis syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Wa maradatul jin, dan jin-jin pembangkang juga dibelenggu. Ya.
Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha bab, dan tidak satu pintu pun ditutup. Ya. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha bab, dan tidak dibuka satu pintu pun dari pintu neraka. Wa yunadi munadin kulla lailah, dan ada yang menyeru setiap malam. Setiap malam dari malam-malam Ramadan selalu ada yang memanggil, menyeru. Ya. Dia mengatakan, ya baghil khair, wahai para pencari kebaikan, aqbil, menghadaplah. Wa ya baghil syarr, wahai para pencari keburukan, aksir, berhentilah. Ya. Walillahi taqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Telah kita sebutkan tadi bahwa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, ini hanya khusus terjadi pada bulan Ramadan, tidak pada bulan lainnya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Maka kaum muslimin dan kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat agung. Ya. Yang menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya, betapa mulianya bulan Ramadan. Ya. Makanya merupakan sebuah kenikmatan yang besar apabila Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berpuasa. Ya. Ya. Memberikan taufik, Allah memberikan taufik kepada kita untuk berpuasa. Ya. Tadi telah disebutkan oleh Nabi kita SAW, apabila datang malam pertama dari malam Ramadan, ya, malam pertama dari malam Ramadan. Ya. Di sini kaum muslimin, kita mengetahui bahwa berkah Ramadan itu dimulai sejak awal masuknya. Sejak awal masuknya Ramadan. Ya. Sejak momen pertama masuknya Ramadan. Karena Nabi kita SAW tadi bersabda, ya, idza kana awalul lailatin min Ramadan, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, sampai akhir hadis yang telah kita bacakan. Ya, maka berkahnya bulan Ramadan itu kaum muslimin berjalan bersamanya sejak awal detik masuknya Ramadan. Ya. Di dalam bulan Ramadan tersebut, dari hadis yang telah kita dengarkan tadi, ada keberkahan yang besar. Di antara keberkahan tersebut, syaitan dibelenggu. Ya. Dan kita ketahui bahwa yang faktor terbesar yang menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, ke dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang menjerumuskan manusia kepada kekufuran adalah syaitan. Yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat adalah syaitan. Ya, maka di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu. Ya. Agar apa? Agar kaum muslimin, atau ya, secara umum manusia atau secara khusus kaum muslimin, ya, bisa beribadah dengan tenang, bisa mendapatkan ketenangan di bulan ini dari keburukan dan tipu dayanya syaitan. Ya. Ya. Karena ya tadi kita dengarkan
syaitan dibelenggu. Maka ini dengan dibelenggunya syaitan tersebut akan memberikan ketenangan, akan memberikan rasa lapang ya kepada seorang mukmin. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keselamatan dari gangguan dan tipu dayanya syaitan. Ya. Namun kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ya, tetap ada perkara-perkara yang butuh kesungguhan, yang butuh juhud, ya, di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang mendorong orang untuk terjerumus ke dalam maksiat memang yang terbesar adalah syaitan. Ya, tapi manusia ini diberikan Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Ada teman-teman yang buruk, ada syaitan dari jenis manusia yang berusaha menghalangi manusia dari kebaikan dan dari meraih kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Maka kaum muslimin, ya, betul syaitannya dibelenggu, ya, tapi ya, nafsu kita tidak dibelenggu. Ya, teman-teman jahat ada, ya, manusia yang berjasad manusia tapi masuk dalam setan manusia begitu, ya, tetap ada. Ya, maka di sini butuh kesungguhan. Ya, tetap ada yang seperti ini. Makanya meskipun syaitan sudah dibelenggu, jin-jin yang membangkang juga dibelenggu, tapi tetap ada orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, masih ada orang yang tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Ya, dan yang lainnya. Ya, karena setan dari jenis manusianya tidak dibelenggu. Ya, maka tetap ada juhud, ada usaha ya untuk melawan ini semua. Ya. Kemudian disebutkan bahwa pintu surga dibuka. Syekh Abdul Razak mengatakan, para ulama memberikan penjelasan, ya, pintu surga dibuka karena banyaknya kebaikan-kebaikan. Karena manusia berbondong-bondong dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah. Ya, hal ini karena banyak manusia melakukan ibadah, berbondong-bondong melakukan ketaatan, maka ya, hal ini mendorong para hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit beribadah dengan tekad yang tinggi. Ya. Dan menjadi salah satu cita-cita tertinggi bagi seorang mukmin di bulan Ramadan agar dia meraih surga yang pintu-pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya, pintu-pintu neraka ditutup itu artinya menjauh dari dosa dan maksiat. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan disyariatkannya puasa adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini salah satu tujuannya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atas neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang keras, yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah apa yang Allah perintahkan,
dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, itulah takwa. Takwa itu adalah meninggalkan maksiat. Ya. Maka orang yang akan meraih gelar takwa di bulan Ramadan, mereka yang berpuasa dan mereka yang meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan tadi yunadi munadin kulla lailah. Ada yang menyeru di setiap malam-malam Ramadan. Wahai para pencari kebaikan, majulah. Ya. Ya bagi al-khair, aqbil. Wahai para pencari kebaikan, ya. Kemarilah. Wa ya bagi asyarr, aqsid. Wahai para pencari keburukan, berhentilah. Maka di sini yang menyeru itu bukan manusia. Ya. Yang menyeru itu adalah para malaikat, adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru setiap malam-malam Ramadan. Ya. Memanggil manusia untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh. Setiap malam. Ya. Cuma kita tidak dengar seruan tersebut. Ya. Karena Nabi kita SAW berkata demikian, bahwasanya setiap malam dari malam Ramadan ada yang memanggil, ada malaikat yang menyeru kepada manusia agar mereka melakukan kebaikan. Ya. Agar mereka meninggalkan kemaksiatan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan demikian, maka kita imani bahwa setiap malam ada penyeru yang kita tidak dengar. Bisa jadi mungkin kalau kita dengar begitu kita akan kabur. Kok ada yang berteriak? Tidak ada orangnya. Wahai para pencari kebaikan, ya, menghadaplah, kemarilah. Tidak ada orangnya. Makhluknya itu tidak terlihat. Biasanya manusia kalau dengar suara yang tiba-tiba ada yang manggil, "Hei fulan, ayo ke masjid," padahal tidak ada orang di belakangnya. Bukannya ke masjid, lari. Ya. Nah, maka ada malaikat yang menyeru, yang memanggil, ya, yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Maka bagi seorang mukmin, ketika dia mendengarkan demikian, ada hadis dari Nabi SAW, ya, ia memanggil, ya wahai para pencari kebaikan, marilah. Maka yang seperti ini kita hadirkan, ya, di hadapan kita, bahwa setiap malam ini, di malam ini ada malaikat yang menyuruh saya untuk berbuat baik. Ada malaikat yang menyuruh saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Sehingga apa? Sehingga kita termotivasi, terdorong untuk melakukan amal-amal baik, memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Agar kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Wahai para pencari keburukan, berhentilah. Ya. Ketika dia menghadirkan ini dalam dirinya, bahwa setiap malam ada malaikat yang memanggil dia untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Namun apabila sudah dia dengar ini, tetap juga dia tidak bisa menahan dirinya dari keburukan di bulan Ramadan. Ya. Kapan dia akan menahan dirinya? Padahal syaitan dibelenggu. Ya. Kalau bukan di dalam bulan Ramadan lagi kita menahan diri dari kemaksiatan, maka bulan mana lagi kita akan menahan. Sementara kesempatan untuk berbuat maksiat sebenarnya dalam bulan Ramadan kecil. Ya. Maka kalau bukan di bulan Ramadan lagi kita bertaubat, pada bulan mana lagi kita akan bertobat. Sementara pintu-pintu taubat dibuka pada bulan Ramadan. Pengampunan, kesempatan untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala itu ada pada bulan Ramadan. Ya. Pengampunan yang besar adanya pada bulan Ramadan. Bahkan semua amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semuanya penghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dan karena iman dan juga mengharapkan diampuni dosa yang telah lalu. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ganjaran, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, semuanya pengampunan. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Jibril alaihissalam mengucapkan beberapa kalimat, lalu Nabi SAW mengaminkannya. Ya, di antaranya rogima anfu, celaka, man dakhala alaihi Ramadan suman salah wa lam yukfarlah. Alangkah meruginya orang yang sampai kepada dia bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi dan dia tidak diampuni. Apa kata Nabi SAW? Amin. Ya, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ya akan diantara sekian keberkahan dari bulan Ramadan. Juga dalam hadis dari kaum muslimin bahwa setiap malam Ramadan ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Setiap malam ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari api neraka. Karena kaum muslimin, kita ini itu memiliki tempat-tempat di dalam neraka. Namun ada hamba-hamba yang menempati tempat tersebut, ada hamba-hamba yang tidak jadi menempati tempat tersebut. Di antara hamba-hamba yang tidak jadi menempati tempatnya dalam neraka adalah salah satunya mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ya. Setiap malam Ramadan ada orang yang dibebaskan dari neraka. Ya. Maka hadis ini memberikan dorongan kepada seorang muslim, ya, agar dia memiliki harapan besar bahwa dia termasuk orang yang dibebaskan tersebut dari api neraka. Ya. Dia termasuk salah satu dari orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Maka Ramadan ini, ya, bulan Ramadan yang akan datang ini adalah bulan yang memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita sudah mendengarkan tadi hadis dari Nabi SAW akan keberkahan, kebaikan bulan Ramadan? Lalu seharusnya bagaimana sikap seorang muslim, ya, di dalam menyambut bulan Ramadan? Ya, maka ya, sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apabila ya memasuki bulan Ramadan, maka seharusnya kita bergembira. Ya, karena dipertemukannya seseorang itu dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, berapa banyak orang yang berangan-angan, bercita-cita ingin berpuasa pada bulan Ramadan yang akan datang. Ya, namun dia tidak menemukannya. Ya, maka seorang muslim ketika mendekat atau ketika dia nanti memasuki bulan Ramadan, dia bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ramadan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka sudah sepatutnya seorang hamba bersyukur, ya, bergembira dengan mendekatnya dan dengan masuknya bulan Ramadan. Ya, dia bergembira dengan bertemunya dengan bulan Ramadan. Maka siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia masuk ke dalam bulan Ramadan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala
ya, dan dia ya apa namanya bersyukur atas nikmat tersebut. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika masuk bulan Ramadan maka beliau menyeru kepada para sahabatnya, ya, atakum Ramadan syahrul mubarak, kata Nabi kita SAW. Dan ini beliau sampaikan ketika masuk awal Ramadan. Para sahabat tahu kalau ini malam awal Ramadan, tapi Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, atakum Ramadan syahrul mubarak, ya, wahai para sahabatku, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Nabi SAW sampaikan di tengah-tengah khalayak sahabat ketika itu, menunjukkan rasa gembiranya Nabi kita SAW tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama kita dahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan berlalunya bulan Ramadan mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah terima amal-amal kami di bulan Ramadan tersebut, yang 6 bulan yang telah lalu tersebut. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketika seorang bertemu dengan bulan Ramadan, maka ini sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Ya, betapa mungkin ada orang yang sudah berkalang tanah, dia berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sebuah kerugian apabila kita tidak memanfaatkan, apabila kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulan Ramadan, namun kita tidak mengisinya dengan amal-amal yang saleh. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, ya, seorang muslim apabila masuk bulan Ramadan maka dia bersungguh-sungguh untuk meraih tujuan dari puasa. Ya, karena ibadah yang teragung, salah satu ibadah yang teragung yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dengan adanya bulan Ramadan adalah berpuasa. Ya. Maka seorang hamba apabila dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka dia bersungguh-sungguh di dalam meraih tujuan dari puasa tersebut. Apa tujuan disyariatkannya puasa? Allah SWT berfirman, dan ayat ini sangat-sangat masyhur, bahkan semua kita insya Allah menghafalkannya, dalam surah Al-Baqarah 183. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, untuk meraih ketakwaan kaum muslimin, kita tidak berpangku tangan. Kita harus berusaha. Ya, wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau mereka bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami tersebut. Orang yang akan meraih ketakwaan dalam bulan Ramadan, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Ya, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh sepanjang bulan Ramadan tersebut. Ya, melalui amal-amal yang ada bulan Ramadan, berpuasa, qiyam Ramadan, zikir, yang mengharap kepada Allah SWT, berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya, maka bulan Ramadan ini kaum muslimin adalah pasarnya orang-orang soleh. Ya, bulan Ramadan adalah pasarnya orang-orang soleh. Ya. Ya, pasarnya orang-orang soleh. Ya, cuma perdagangannya, kalau pasar dunia isinya berbagai macam barang-barang jualan, ya, mulai dari makanan, pakaian dan seterusnya. Tapi ya, pasarnya orang-orang soleh, ya, yang mereka beli adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayarnya dengan amal-amal soleh, bayarnya dengan baca Al-Quran, bayarnya dengan sedekah, bayarnya dengan berinfak, bayarnya dengan amal-amal ibadah, nggak bayar pakai duit. Ya, maka Ramadan ini kaum muslimin merupakan pasarnya orang-orang soleh. Ya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh untuk mewujudkan takwa sebagai tujuan dari puasa. Dengan apa? Dengan dia tadi berpuasa, dengan dia qiyam. Oleh karena itu Syekh Suwaikir menyebutkan, ya,
Ketika seorang muslim akan memasuki bulan Ramadan, ketika dia berada di bulan Sya'ban, sebagai mukaddimah dari masuknya bulan Ramadan, Syekh Syuair mengatakan hendaknya seorang muslim menyiapkan dua bekal. Pertama, bekal niat. Yang kedua, mengetahui apa yang dia niatkan. Kenapa kok bekal niat? Ya, apabila mendekat bulan Ramadan, ya, maka hendaknya seorang mukmin menetapkan niatnya bahwa apabila dia bertemu bulan Ramadan, dia akan giat sholat malam, dia akan giat sholat tarawih, dia akan giat begini, dia akan banyak baca Al-Quran, dia akan menghatamkan Al-Quran 3 kali, misalkan selama bulan Ramadan. Agar apa? Agar ketika seorang hamba tersebut menetapkan niat yang kuat, tekad yang bulat untuk beribadah apabila dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka di situ tatkala dia sudah menetapkan niat seperti itu, lalu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meninggal sebelum datangnya bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan pahala, ya, sebagaimana pahala pada bulan Ramadan. Ya, sebagaimana ada hadis, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqim." Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan baginya pahala seperti yang biasa dia lakukan ketika sehat dan mukim. Kita sakit, ya, kita tidak bisa pergi ke masjid. Padahal kebiasaan kita setiap sholat 5 waktu kita ke masjid. Tapi qadar Allah sakit, tidak bisa datang ke masjid, maka kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kita tidak datang ke masjid karena terhalangi sakit. Maka demikian pula orang yang sudah meniatkan bulat tekadnya apabila dipertemukan dengan bulan Ramadan, dia akan membaca Al-Quran, dia akan bersedekah, dia akan memberikan makan, memberi pembukaan orang yang berpuasa. Lalu dia meninggal di atas niat tersebut, maka dia telah mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Nabi kita SAW, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu, wa man hamma biha fa'amilaha kutibat lahu asyra hasanat." Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka ditulis baginya 1 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat, lalu melakukannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Maka ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia tidak mampu, tidak sempat bertemu dengan Ramadan karena dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau karena ada penghalang-penghalangnya. Tapi niatnya yang kuat tadi sebelum dia masuk bulan Ramadan, dengan niat tersebut dia telah mendapatkan kebaikan. Kita lihat, ya, sebelum kita tutup, ya, pada malam hari ini, ya, kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, 950 tahun beliau berdakwah, ya, namun, ya, yang beriman kepada beliau cuma sedikit. Bahkan disebutkan, ya, umurnya Nabi Nuh itu sekitar 1050 tahun. Kalau riwayat ini benar, ya, kalau riwayat ini benar, ya, padahal kita umat yang umurnya paling pendek, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, ya. Namun meskipun kita diberikan usia yang pendek, namun umat ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berniat, dia baru berniat saja, namun dia belum sempat mengamalkannya, dia sudah mendapatkan kebaikan. Ya. Umat-umat terdahulu betul, ya, usia mereka panjang-panjang, ya, tapi tidak diberikan keutamaan sebagaimana diberikan keutamaan kepada kita, ya, kepada umat Muhammad SAW. Maka kaum muslimin dan kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tetapkan niat. Kemudian, ya, mengetahui apa yang diniatkan tersebut. Dia niatkan untuk berpuasa Ramadan, ya. Kemudian dia niatkan untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Kalau perlu saya tidak akan meninggalkan sholat malam, ya. Ya, kemudian dia niatkan membaca Al-Quran, ya. Kemudian dia niatkan memakmurkan masjid, ya.
dan banyak bersedekah serta amal-amal yang dia niatkan itu semuanya, ya, maka apabila kita sudah betul-betul memiliki niat yang kuat, tekad yang bulat untuk melakukan apa yang kita niatkan tersebut, lalu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mendapatkan ganjaran, kita telah mendapatkan pahala dari niat kita tersebut. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita hidayah, ketakwaan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yakni mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, ya, dan Allah memberikan kepada kita taufik, ya, untuk beribadah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah berpuasa pada bulan tersebut. Ingat bahwa kita bisa beribadah di bulan Ramadan itu, ya, di bulan Ramadan yang akan datang, itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan pun nantinya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti Allah pertemukan kita dengan bulan tersebut, tentunya kita betul-betul bersungguh-sungguh, karena tidak banyak orang yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tersebut, dan tidak banyak orang yang ketika datang bulan Ramadan dia memanfaatkan Ramadan tersebut dengan amal-amal soleh, sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita, ya, di dalam bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh di dalamnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mungkin ini adalah kajian kita yang terakhir dari kajian anak di tempat ini. Mungkin kita akan lanjutkan lagi setelah Ramadan yang akan datang, karena pekan depan belum tentu saya bisa mengisi karena ada kegiatan yang yang harus diselesaikan. Demikian, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan, dan Allah berpasti dari itu semua yang benar dan menjauhi yang salah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.